apakah dia beneran berhenti dan silang dengan komuter lain Supas di Porong, malah silang dengan kereta lokal, kereta api komuter lain Supas. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi malam hari ini sekitar jam 9 aku udah berada di stasiun Surabaya Gubeng Baru. Aku mau ke Probolinggo tapi gak naik kereta api komuter lain Supas, melainkan naik kereta api Mutiara Timur fakultatif. Kereta fakultatif tapi jalan tiap hari. Dan kereta api Mutiara Timur fakultatif ini menggunakan full kelas eksekutif dengan keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 21.50 per tanggal 18 Juni kemarin. Semenjak kereta api Pandalungan 2 atau kereta api Pandalungan pagi beroperasi, ada yang unik nih teman-teman dari kereta api Mutiara Timur fakultatif yang malam ini. Nah, dia kan kelasnya full eksekutif. Nah, dia itu ngalah dengan kereta api komuter lain Supas yang mana ini kereta lokal di stasiun Porong. Ya, apakah benar atau tidak? Kita coba cek dengan naik keretanya dari Surabaya Gubeng ke arah Probolinggo. Stasiun Surabaya Gubeng bagian timur atau stasiun Surabaya Gubeng Baru. Buat malam ini ada beberapa keberangkatan kereta api. Jadi hari ini hari Sabtu ya teman-teman ya. Ada keberangkatan kereta malam seperti kereta api Sangkuriang yang barusan berangkat ke arah Bandung. Terus ada kereta api Sancaka fakultatif ke arah Yogyakarta. Dan juga kereta api Mutiara Timur fakultatif ke arah Ketapang. Terus nanti ada kereta Belambangan ya ke arah Jakarta. Oke, kita cetak tiketnya. Ini dia tiketku, kereta api Mutiara Timur fakultatif keberangkatan 21.50 dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Probolinggo. Jadi aku naiknya menggunakan tarif khusus ya. Buat kelas eksekutif itu sekitar 55.000 dari Gubeng ke arah Probolinggo, teman-teman. Guys, yuk. Terus ini kita langsung masuk stasiun Surabaya Gubeng. Ada dua pintu boarding, ada yang manual pakai KTP dan yang otomatis menggunakan face recognition. Jadi kalau udah daftar ya tinggal kasih muka terus masuk. Udah. Yuk. Kita langsung ke stasiun Surabaya Gubeng Lama. Kereta api Mutiara Timur fakultatif itu dari stasiun Surabaya Gubeng diberangkatkannya itu dari stasiun Gubeng yang lama ya teman-teman ya, yang sebelah barat, bukan yang sebelah timur atau Gubeng Baru. Jadi karena kereta malam itu padat, ada kereta api Belambangan, terus ada kereta api Sancaka. Jadi dia itu terpaksa diberangkatkan dari peron yang barat ya, stasiun lama. Nah ini kita udah berada di peron jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Jadi nanti di jalur 6 ini akan dipersiapkan masuk kereta api Belambangan Express dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta dari arah Ketapang. Jalur 5 persiapan berangkat kereta api Sancaka fakultatif dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta sekitar pukul 22.00. Kita langsung geser yuk ke stasiun Gubeng Lama. Kita lihat stasiun Gubeng kalau lagi crowded ini. Makanya Mutiara Timur kok ditaruh di jalur 1. Ya alasannya nih, karena ada kereta api Belambangan ya. Karena habis ini Mutiara Timur fakultatifnya masuk. Masuk kereta api Belambangan Express dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kita pindah ke stasiun Gubeng Lama, yang mana stasiun Gubeng Lama ini dipakai sebagai keberangkatan kereta lokal ya teman-teman ya. Tapi karena peron jalur 6 dan jalur 5 penuh ya, Mutiara Timurnya berangkat dari sini.
Oke, kereta api Mutiara Timur fakultatif masuk di jalur 1 stasiun Surabaya Gubeng. Sedikit nostalgia teman-teman, sebelum stasiun Surabaya Gubeng diakuisisi oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau khusus buat keberangkatan kereta lokal aja, kereta api jarak jauh beberapa seperti kereta ekonomi berangkatnya dari stasiun Gubeng lama ini. Kayak kereta api Geber Malam Selatan, terus kereta api Pasundan, kereta api Perbowangi, itu berangkatnya dari jalur 1. Sekarang nggak kayak gitu ya. Dan ini aku naiknya di kereta eksekutif 5. Pakai kaca lebar ya. Yang lain-lain itu seperti eksekutif 1, 2, terus 6 sama 7 pakai eksekutif kaca pesawat yang retrofit 48 4 duduk. Yuk kita langsung masuk sebelah. Kangen banget aku naik kereta eksekutif gini ya. Aku duduk di nomor 7A. Yuk. Oke. Sekarang aku berada di dalam kereta Mutiara Timur fakultatif. Aku duduk di kereta eksekutif 5. Nomor kursi 7A. Jadi ini enak ya teman-teman ya, dapat kaca lebar yang belakang. Kalau siang ini enak nih. Wah, cakep sih. Tapi sayangnya kita perjalanannya malam ya. Dan berangkatnya masih sekitar 8 menit lagi. Dan sedikit aku jelasin tentang fasilitas di kereta eksekutif mild steel, kereta kaca lebar yang lama ya, bukan yang stainless. Ya kursinya sama kayak yang stainless teman-teman. Jadi dia itu terdiri dari 50 tempat duduk dengan konfigurasi kursi 2 dan 2. Terus juga di sini terdapat footrest ya, pijakan kaki. Terus ada 2 stop kontak buat charger, tempat buat naruh botol, kantong kecil buat naruh sampah botol, ada kantong plastik nih yang daur ulang. Terus kursinya bisa direbahin ya. Terus dia tirainya pakai tirai yang lama ya, yang gorden gitu, yang geser gitu. Ya sih, nggak ada lampu bacanya, itu aja. Selebihnya oke sih. Berangkat stasiun Surabaya Gubeng 21 lewat 50. Ada temanku cuy, Mas Tegar, dia dinas. Oke, kita berangkat di depan kereta api Sancaka, tapi dia ke arah Jogja ya. Lanjut usia, Tiba-tiba banget. Saat proses evakuasi berlangsung, keluarlah melalui pintu secara bergantian dan perhatikan lingkungan sekitar. Oke, jadi baru aja kita berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar 21 lewat 50. Dan perjalanan kali ini menuju ke arah Probolinggo akan kita tempuh dalam waktu 1 jam lewat 56 menitan. Jadi saat ini aku naik kereta api Mutiara Timur fakultatif dengan full kelas eksekutif dengan tarif khusus sekitar 55.000 yang dibeli 2 jam sebelum berangkat. Dan pertanggal 18 Juni kemarin semenjak kereta api Pandalungan 2 beroperasi, Pandalungan pagi ya, aku belum naik sih, jadi ntar aja ya. Kereta api Mutiara Timur mengalami sedikit perubahan jadwal teman-teman, yang mana dia itu ada sedikit mundur 8 menit ya ketibaannya di stasiun Bangil. Gara-gara apa? Ya gara-gara kita harus ngalah dengan kereta api komuter lain Supas. Bayangin, kereta api full kelas eksekutif ya walaupun fakultatif, tapi sekarang udah ganti jadi sub A, kalah dengan kereta ekonomi lokal yang harga tiketnya sekitar 8.000 dari Probolinggo ke arah Surabaya Gubeng. Dan ini kita nggak tahu ini silangannya itu bener-bener kejadian atau enggak. Kalau secara dijadwal itu kemarin temanku naik itu ngalah ya Mutiara Timurnya ya. Wah keren sih ini, kereta api jarak jauh bisa ngalah dengan kereta lokal. Kita lihat nanti ya.
stasiun Sidoarjo. Oke, sekitar pukul 22:15 perjalanan kereta api Mutiara Timur fakultatif telah tiba di stasiun Sidoarjo. Jadi di sini kita berhenti kurang lebih sekitar 3 menitan teman-teman ya. Jadi kalau kereta api Mutiara Timur biasanya dari stasiun Sidoarjo itu langsung berhenti di Bangil. Ya kadang beberapa momen kereta api Mutiara Timur itu kalah silang dengan kereta api komuter lain Supas di stasiun Porong. Tapi semenjak tanggal 18 Juni kemarin jadwalnya berbeda teman-teman. Kereta api Mutiara Timurnya itu kalah silang dengan kereta api komuter lain Supas di stasiun Porong ya. Kalau nggak salah itu jadwal di stasiun Bangilnya itu mundur sekitar 8 kalau nggak 10 menit gitu. Jadi habis ini setelah berangkat dari stasiun Sidoarjo sekitar 21:21 kita lihat apakah dia beneran berhenti dan silang dengan komuter lain Supas di Porong. Baru aja berangkat dari stasiun Sidoarjo. Tadi berangkat 22:21 ya, sekarang 22:27. Udah lepas Tanggulangin. Kita lihat setelah ini kereta api Mutiara Timur akan berhenti di stasiun Porong. Apakah dia benar-benar ngalah dengan kereta api komuter lain Supas? Ya kita tunggu aja. Udah jam segini soalnya. Sekarang waktu menunjukkan 22:30. Persiapan merapat stasiun Porong. Kita udah mau masuk teman-teman, udah pelan. Berarti real ya ini ya. Kereta api Mutiara Timur fakultatif kalah silang dengan kereta api komuter lain Supas. Keren sih. Ternyata kita berhenti stasiun Porong teman-teman, udah masuk jalur 2. Real cuy, kalah silang sama lokal. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 22:32. Perjalanan kereta api Mutiara Timur fakultatif telah tiba dan berhenti di stasiun Porong. Jadi di sini kereta api Mutiara Timur fakultatif yang aku naiki itu berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta lokal, kereta api komuter lain Supas dari Probolinggo ke arah Surabaya kota, teman-teman. Oke, jadi ini beneran real, teman-teman. Kereta api Mutiara Timur, kereta dengan full kelas eksekutif, kereta jarak jauh dengan harga tiket sekitar 300 ribuan menuju ke arah Banyuwangi, kalah silang dengan kereta lokal, kereta api komuter lain Supas dari stasiun Probolinggo ke arah Surabaya kota dengan harga tiket yang mana itu 8.000 aja. Wah, keren sih ini. Persilangan resmi kereta api eksekutif, full eksekutif dengan kereta lokal. Bayangin, naik kereta full eksekutif kalah silang sama lokal cuy. Akhirnya aku mendapatkan momen ini ya. Kereta full eksekutif. Harga tiketnya kalau full trip itu sekitar 325 ribuan. Tapi dia kalah silang sama kereta lokal. Persiapan berjalan langsung kereta api komuter lain Supas. Kereta lokal loh. Ngilang kereta full eksekutif. Dan nggak berhenti di Porong ya. Malah kita yang berhenti. Gila, kereta lokal menang silang sama full eksekutif coy. Dan setelah kereta api komuter lain Supas jalan langsung di Porong ini, kita langsung berangkat ya dari jalur 2 stasiun Porong. Persilangan yang agak anomali nih. Full eksekutif kalah sama ekonomi. Yuk, keretanya mau berangkat teman-teman. Berangkat dari stasiun Porong 22:39. Tiba di stasiun Bangil sekitar pukul 22:52. Kita bertemu dengan kereta api Probowangi dari stasiun Ketapang menuju ke arah Surabaya Gubeng yang merupakan kereta dengan harga tiket yang paling murah dari Banyuwangi ke arah Surabaya.
Dan persiapan berangkat dari jalur 3 kereta api Perbuangi menuju ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perbuangi berangkat, Mutiara Timur juga berangkat. Ya wis, yuk masuk. Tiba di stasiun Pasuruan 23:14 teman-teman. Jadi di dalam kereta ini agak sepi ya, karena malam, karena perjalanan malam, terus banyak penumpang yang tidur juga. Jadi aku nggak turun dulu ya. Habis Pasuruan nih, pemberitaan berikutnya adalah Probolinggo ya. Berangkat dari stasiun Pasuruan 23:15-an. Oke, baru aja kita berangkat stasiun Pasuruan dan sesaat lagi kereta Mutiara Timur fakultatif yang akan aku naiki akan segera tiba di stasiun Probolinggo. Jadi aku mau siap-siap turun di stasiun Probolinggo ya teman-teman ya. Karena ini perjalanan malam, kita nggak banyak rekam-rekam juga. Terus naiknya juga pendek ya, dari Surabaya Gubeng ke arah Probolinggo. Memanfaatkan tarif khusus yang dibeli 2 jam sebelum berangkat sekitar 55.000 aja. Dan tadi di stasiun Porong kita bisa lihat ya bahwa kereta Mutiara Timur fakultatif yang kita naik itu kalah silang dengan kereta lokal teman-teman. Wishlist yang udah saya tunggu beberapa waktu yang lama ya, udah remedi naik Supas sekitar 3, 4 sampai 5 kali gitu ya. Tapi dapatnya mutemnya yang berjalan langsung. Waktu itu pernah naik Supas tapi gak ngonten, mutemnya malah berhenti. Dan ya semenjak beroperasinya kereta api Pandalungan pagi, aku belum sempat coba ya. Ini mutim malah jadi ngalah sama kereta api komuter lain Supas. Jamnya unik dan menarik ya, kereta jarak jauh eksekutif ngalah sama kereta lokal. Wis lah, habis ini aku mau turun di stasiun Probolinggo, jadi mau siap-siap buat turun ya. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. 2342 tiba di stasiun Probolinggo. Oke, alhamdulillah sekitar pukul 23:42 perjalanan aku naik kereta api Mutiara Timur fakultatif telah tiba di stasiun Probolinggo. Jadi aku memutuskan untuk turun di sini ya teman-teman ya. Dan keretanya akan lanjut ke arah Ketapang Banyuwangi. Di stasiun Probolinggo ini kereta api Mutiara Timur fakultatif berhenti kurang lebih sekitar 3 menit ya. Masuk sekitar pukul 23:46 dan kembali berangkat 23:49. Jadi buat rangkaiannya itu dia full kelas eksekutif ya teman-teman ya. Tapi emang kebanyakan eksekutif kaca pesawat yang isinya sekitar 48 tempat duduk. Yaitu ada di eksekutif 1, eksekutif 2,
Terus kereta eksekutif 3-nya ini itu pakai eksekutif kaca lebar sekitar 50 tempat duduk. Eksekutif 4 sama pokoknya 3, 4, 5-nya itu pakai kaca lebar. 6 sama 7-nya ini tuh pakai eksekutif retrofit kaca pesawat 48 tempat duduk kayak gini. Sekarang aku berada di depan lokomotif kereta api Mutiara Timur. Jadi dari tadi itu loknya pakai lok CC201 RNB ya, milik Jember. Lok CC 2018346 teman-teman. Dan di stasiun Probolinggo ini kereta api Mutiara Timur fakultatif ini berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Ijen Express. Ijen Express dari Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Malang. Kita mau nunggu kereta api Mutiara Timur berangkat sekalian melihat Ijen Expressnya masuk. Yuk. Jalur 1 masuk kereta api Ijen Express dengan tujuan akhir stasiun Malang. Ijen Express masuk, persiapan berangkat Mutiara Timur di jalur 2. Mutiara Timur berangkat dari stasiun Probolinggo. Oke, alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di stasiun Probolinggo. Seperti biasa dijemput sama Mas Krisna. Dan oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.